Halo adik-adik, selamat pagi. Gimana kabarnya hari ini? Tentunya semuanya dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelumnya kita berdoa dulu. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai kami selama 1 minggu ini. Tuhan, sebentar kami akan memulai ibadah online sekolah minggu. Tolonglah kami supaya kami bisa bersukacita di dalam Tuhan dan mampukan kami untuk melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Mari kita pujikan lagu Roti dan Mentega. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, menolongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Bila kau sedih, ku akan memelukmu erat-erat. Kau temanku, ku temanmu, kita selalu bersama. Seperti mentega dengan roti. Seperti celana dengan baju. Seperti diriku dengan kau. Adik-adik, minggu lalu Loh Ratna sudah bercerita tentang Maria ya. Nah, minggu ini kita akan melihat dan menyaksikan tentang orang-orang yang dipersiapkan untuk menyambut kedatangan Sang Juru Selamat. Siapa dia? Mari kita saksikan bersama-sama. Kelahiran Yesus Kristus adalah seperti berikut. Pada waktu Maria ibunya bertunangan dengan Yusuf, ternyata ia mengandung dari Roh Kudus sebelum mereka hidup sebagai suami istri. Karena Yusuf suaminya seorang yang tulus hati dan tidak mau mencemarkan nama istrinya di muka umum, ia bermaksud menceraikannya dengan diam-diam. Tetapi ketika ia mempertimbangkan maksud itu, malaikat Tuhan nampak kepadanya dalam mimpi dan berkata, Yusuf anak Daud, janganlah engkau takut mengambil Maria sebagai istrimu, sebab anak yang di dalam kandungannya adalah dari Roh Kudus. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan menamakan dia Yesus, karena dialah yang akan menyelamatkan umatnya dari dosa mereka. Sesudah bangun dari tidurnya, Yusuf berbuat seperti yang diperintahkan malaikat Tuhan itu kepadanya. Ia mengambil Maria sebagai istrinya. Pada waktu itu, Kaisar Agustus mengeluarkan suatu perintah.
menyuruh mendaftarkan semua orang di seluruh dunia. Demikian juga Yusuf pergi dari kota Nazaret di Galilea ke Yudea, ke kota Daud yang bernama Bethlehem, karena ia berasal dari keluarga dan keturunan Daud, supaya didaftarkan bersama-sama dengan Maria, tunangannya yang sedang mengandung. Maka pergilah semua orang mendaftarkan diri masing-masing di kotanya sendiri. Kota itu menjadi ramai sekali. Tidak ada penginapan untuk Yusuf dan Maria. Akhirnya, Yusuf menemukan sebuah tempat untuk menginap, sebuah kandang binatang. Ketika mereka di situ, tibalah waktunya bagi Maria untuk bersalin. Dan ia melahirkan seorang anak laki-laki, anaknya yang sulung. Lalu dibungkusnya dengan lampin dan dibaringkannya di dalam palungan. Hal itu terjadi supaya genaplah yang difirmankan Tuhan oleh Nabi. Sesungguhnya anak darah itu akan mengandung dan melahirkan seorang anak laki-laki. Immanuel, Allah menyertai kita. Dan Yusuf menamakan dia Yesus. Dari cerita tadi kita tahu bahwa Yusuf tidak melupakan mimpinya, adik-adik ya. Dia langsung datang kepada Maria dan menikah dengan Maria. Nah, adik-adik, sekarang Yusuf tahu bahwa Maria mengandung seorang bayi yang istimewa, yaitu Juru Selamat. Bayi itu akan lahir menjadi seorang bayi yang kecil. Nah, kita tidak tahu apakah Yusuf ingat akan perkataan Nabi Yesaya seperti yang firman Tuhan Lose 2 minggu yang lalu ya. Allah menggenapi janjinya ya. Ia mengutus anaknya sendiri untuk mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Ya, nanti pada tanggal 4 kita akan merayakannya. Dia telah menggenapi janjinya. Ya, janji pada waktu zaman Adam dan Hawa, Abraham, Yesaya, dan Mika ya. Yusuf menaati pesan firman Tuhan lewat malaikat tadi ya. Dan dia menamai bayi tadi adalah Yesus seperti yang dipesankan malaikatnya. Ya, Sang Juru Selamat telah datang untuk menyelamatkan umatnya. Siapa umat Allah, adik-adik? Umat Allah adalah kita semua ya yang percaya kepada Tuhan Yesus. Hal yang terindah ketika kita tahu bahwa Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa. Siapa orang berdosa? Orang berdosa juga kita ya adik-adik ya. Nah, bagi kita Allah datang menjadi penasehat yang ajaib, Juru Selamat dan Tuhan kita. Sebagai anak Allah yang sudah ditebus dosanya, kita harus menanggapinya seperti Yusuf. Kita harus mendengarkan suaranya lewat mendengarkan firman Tuhan, seperti mengikuti ibadah online seperti ini ya, dan membaca firman Tuhan, membaca renungan ya, percaya dan akan keselamatan Tuhan dan menaati perintah Tuhan, karena Tuhan Yesus telah menempatkan kasih-Nya dalam hati kita masing-masing, sehingga kita dapat mempercayainya, mendengarkan firman Tuhan dan menaatinya. Nah, adik-adik, ayat hafalannya terdapat di dalam Matius 1 ayat 21a. Ia akan melahirkan anak laki-laki dan engkau akan
menamakan dia Yesus. Dihafalkan seperti biasa ya, kemudian di-share ke grup kelas Indria. Kita akan memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan sambil memujikan lagu bersyukur. Berikan persembahan yang terbaik ya adik-adik buat Tuhan. Setelah itu kita akan menyaksikan teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan minggu yang lalu. Bersyukur, bersyukur, kita syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. Bersyukur, bersyukur, bila syukur, bersyukur, susah ataupun senang bersyukur. Panjatkan doamu, segenap hatimu, kasihnya Yesus jadi milikmu. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia. 1 Yohanes 4 ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Terus ayat 3a. Ketahuilah bahwa Tuhan adalah Allah. Dialah yang menjadikan kita dan punya dialah kita. Yohanes 4 ayat 9 berbunyi, dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Nah, kita sudah menyaksikan teman-teman kita yang sudah menghafalkan ayat hafalan dan kita sudah memberikan persembahan. Mari kita tutup kebaktian kita pada hari ini dengan berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah berfirman kepada kami, mampukan kami untuk menaati firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Seperti Yusuf yang taat kepada firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah juga memberikan persembahan. Berkatilah persembahan ini, berkati orang tua kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Sampai jumpa adik-adik.